Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Sumber Sentosa, memperkenalkan saya Dr. Andi Nurlansyah, dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Sumber Sentosa, Tumpang, Malang. Ya. Hari ini kita ingin memperingati Hari Kanker Sedunia. Kita akan membahas masalah seputaran kanker ya. Tapi mungkin lebih spesifik kita akan membahas tentang masalah kanker payudara yang sering dijumpai pada wanita. Ya, kita ketahui bahwa kanker payudara merupakan salah satu penyakit yang paling ditakuti oleh para wanita di seluruh dunia. Karena insiden dari kanker payudara itu sangat tinggi. Di samping itu juga merupakan salah satu penyebab kematian yang paling tinggi dari penyakit kanker yang diderita oleh wanita. Ya, jadi apa yang disebut sebagai kanker payudara? Kanker payudara merupakan suatu keganasan tumor ganas dari sel-sel kelenjar payudara, di mana sel-sel kelenjar payudara itu berubah sifatnya menjadi yang tidak normal ya. Jadi pertumbuhannya menjadi sangat tidak terkendali, bisa merusak dan bisa menyebar ke berbagai organ dari tubuh. Untuk manifestasinya biasanya timbul suatu benjolan di payudara ya. Tapi kita harus ingat bahwa tidak semua benjolan di payudara itu merupakan suatu kanker payudara. Jadi ada beberapa jenis penyakit di payudara yang bukan kanker payudara. Misalnya kelainan kongenital, misalnya pertumbuhan payudara yang tidak sesuai dengan posisinya, atau kita kenal sebagai mama Abraham. Kemudian juga bisa ada radang atau istilahnya infeksi ya dari kelenjar payudara, bisa berupa abses, bisul di payudara. Juga pada ibu-ibu yang lagi menyusui, mungkin ada sumbatan di saluran kelenjar payudaranya, jadi ada timbunan susu di kelenjar payudaranya yang kita sebut sebagai galaktosel. Dan juga bisa oleh karena trauma, hematom di payudara, juga neoplasma ya. Neoplasma ini ada dua, jinak dan ganas. Ya, jadi kapan kita curiga suatu benjolan di payudara itu sebagai suatu keganasan? Jadi kita lihat dari progresivitas perkembangan dari penyakitnya ya. Biasanya untuk kanker payudara itu progresivitasnya sangat cepat. Jadi timbul benjolan dalam beberapa bulan, benjolannya akan semakin besar, cepat membesar, dan juga bisa menyebar ke daerah ketiak atau di leher atau di bahu. Kadang-kadang juga bisa menyebabkan bengkak di lengan ya. Kemudian juga kita lihat dari bentuknya. Kalau untuk kanker payudara itu bentuknya tidak simetris, tidak bulat, tepinya tidak tegas, tidak jelas ya. Dan konsistensinya padat keras biasanya. Kemudian bila dia infiltrasi ke dinding dada, dia ceket, dia melekat ke dinding dada, fix ke dinding dada. Kalau dia infiltrasi ke kulit, biasanya bisa menimbulkan gambaran seperti kulit jeruk karena ada edem di kulit dari payudaranya. Juga bisa menimbulkan luka di daerah kulit payudaranya. Dan di daerah puting susu itu bisa retraksi, jadi dia bisa masuk ke dalam dan juga bisa mengeluarkan cairan yang tidak normal. Itu salah satu ciri-ciri dari keganasan payudara. Ya. Kemudian selain adanya benjolan di payudara, juga kita bisa melihat adanya gejala lain ya, mungkin ada rasa pusing, rasa sesak, batuk, rasa mual, muntah. Itu menggambarkan adanya proses mungkin penyebaran di organ lain. Terus untuk bagaimana kita menyikapi terhadap kanker payudara? Jadi kalau kita masih belum merasakan adanya benjolan di payudara, kita bisa melakukan deteksi dini. Ya. Biasanya yang bisa kita lakukan yaitu dengan sadari atau sarari ya, proses pemeriksaan payudara sendiri. Biasanya pemeriksaan sarari ini kita lakukan di hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah hari pertama menstruasi terakhir ya. Jadi pada fase folikuler di mana kelenjar payudaranya itu lebih lunak. Jadi untuk pemeriksaannya lebih gampang. Caranya kita periksa di depan cermin, kemudian posisi tangan bisa di bawah, di atas atau di samping pinggang ini. Kita lihat di cermin, inspeksi, kita lihat apakah
ada tanda-tanda tidak simetris antara yang kiri dan kanan, kemudian ada benjolan, ada retraksi dari puting susu, ada luka. Nah, itu tanda-tanda adanya gejala kanker payudara ya. Setelah dilakukan inspeksi, kita lakukan pemeriksaan di payudaranya ya. Yang paling gampang kita lakukan pemeriksaan secara berputar searah jarum jam dari bagian luar menuju ke bagian dalam di areola di puting susu ya. Kita periksa berputar, melihat apakah ada massa atau ada benjolan di payudaranya. Setelah sampai di puting susu, kita lakukan penekanan. Kita lihat apakah ada cairan yang keluar atau tidak, cairan yang abnormal. Kalau yang tidak normal biasanya keluar darah. Ya, setelah pemeriksaan payudara, penekanan payudara, kita periksa di bagian aksila ya, ketiak. Kira-kira ada benjolan apa tidak. Bisa juga di daerah sini, bahu sini, dan leher ya. Untuk pemeriksaan lain yang bisa kita lakukan yaitu dengan screening ya. Screening biasanya kita lakukan mamografi. Mamografi dilakukan di rumah sakit yang tersedia fasilitas mamografi. Jadi kita periksakan ke rumah sakit yang ada mamografinya, minta mamografi. Biasanya pemeriksaan ini dilakukan pada wanita yang usia 35 tahun ke atas ya. Dilakukan sekali setahun ya. Terutama pada wanita yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kanker payudara. Kalau kita sudah merasakan ada benjolan di payudara, sebaiknya kita langsung periksa ke dokter ya, ke rumah sakit ke dokter. Jadi bisa ke dokter umum, ke dokter bedah atau bedah onkologi. Nanti di sana dokter akan memeriksa secara menyeluruh dari anamnesa, progresivitas dari tumornya, kemudian menggali tentang faktor-faktor risiko, kemudian juga mungkin gejala-gejala lain di organ lain akibat dari penyebaran dari kankernya. Kemudian juga selain anamnesa juga dilakukan pemeriksaan fisik untuk melihat bentukan dari tumornya apakah mengarah ke kanker atau tidak ya. Setelah itu mungkin dokter akan meminta pemeriksaan tambahan. Yang pertama mungkin meminta pemeriksaan imaging ya. Biasanya dimintakan pemeriksaan USG atau MRI atau mamografi sesuai dengan indikasinya. Nanti kalau dari hasil pemeriksaan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan imaging itu mengarah suatu keganasan, dokter akan meminta pemeriksaan tambahan yang paling akurat yaitu pemeriksaan histopatologi anatomi untuk memastikan ini suatu keganasan atau bukan. Kalau sudah dipastikan ini suatu keganasan, maka dokter akan melakukan staging, menilai stadium dari kanker itu dan menilai dari subtipe dari kankernya. Jadi dari stadium itu dan dari subtipe kankernya itu akan menentukan terapi yang akan diberikan kepada pasien kanker payudara. Untuk terapi itu sendiri sekarang ini sudah sangat maju, perkembangan ilmu dan teknologi saat ini sudah sangat maju. Kalau dulu mungkin untuk terapinya cuma pembedahan, kalau sekarang sudah bermacam-macam. Memang untuk yang terapi paling utama pada kanker payudara stadium ini adalah pembedahan. Kalau zaman dulu pembedahan yang dilakukan sangat radikal ya. Jadi payudaranya diangkat, payudara, tumor, jaringan payudara, kulit, terus puting susu sama otot sama kelenjar ketiaknya diangkat, dibersihkan. Tapi untuk saat ini karena kemajuan teknologi arahnya lebih ke breast conserving surgery ya. Jadi pengambilan tumornya secara luas dan istilahnya dipertahankan bentuk payudaranya secara kosmetik ya. Itu sesuai dengan indikasi dan stadium dan kemampuan fasilitas dari rumah sakit yang menangani ya. Kemudian jadi kalau misalnya ada pasien atau ibu-ibu yang sudah divonis kanker payudara dan akan direncanakan untuk operasi, mungkin bisa dikomunikasikan dengan dokternya. Kira-kira tindakan operasinya apakah diambil keseluruhannya atau dilakukan tadi ya, breast conserving surgery, jadi mempertahankan bentuk dari payudaranya sehingga kepercayaan diri dari pasiennya akan sama ya dibandingkan dengan operasi yang radikal. Kemudian untuk terapi yang lain bisa dilakukan kemoterapi. Untuk saat ini
untuk kemoterapi, regimen obat kemoterapinya sudah sangat banyak ya. Jadi untuk kemoterapi, untuk regimen obat kemoterapi saat ini sudah ditemukan begitu banyak regimen kemoterapi ya. Jadi nggak cuma satu. Jadi bila kita berikan pengobatan kemoterapi, apabila responnya kurang baik, maka kita bisa ganti dengan regimen obat kemoterapi yang lain. Memang kalau untuk kemoterapi itu efek sampingnya memang kurang menyenangkan bagi pasiennya. Tapi pemberian kemoterapi itu sesuai dengan indikasi dan sesuai dengan kondisi dari pasien. Tidak serta-merta semua pasien kanker payudara diberikan kemoterapi. Kita melihat kondisi dari pasiennya sendiri. Ada istilahnya skor ya, skor dari pasiennya. Kalau kondisinya baik bisa diberikan kemoterapi. Dan juga untuk efek sampingnya, biasanya pada saat pemberian kemoterapi kita berikan obat-obatan untuk mengurangi efek samping dari kemoterapi pada saat pemberian kemoterapi. Dan juga untuk efeknya, misalnya efek mual, muntah, rambut rontok itu akan hilang beberapa waktu setelah pemberian kemoterapinya selesai. Ya, jadi nggak usah takut. Jadi ada mitos dari masyarakat takut untuk dilakukan kemoterapi itu terlalu berlebihan kalau menurut kami ya. Jadi tidak usah khawatir untuk kemoterapi. Istilahnya aman saja ya untuk kemoterapi. Itu salah satu teknik pengobatan manajemen terapi dari kanker payudara. Kemudian saat ini juga ada pengobatan terapi yang lain seperti terapi hormonal, terapi targeting dan imunoterapi yang sesuai dengan subtipe dari kanker payudara. Ya, mungkin dari pesan kami, bila ada ibu-ibu yang mengeluh ada benjolan di payudara, mungkin bisa segera periksa ke dokter atau bisa periksa ke Rumah Sakit Sumber Spesialis ini, bertemu dengan kami di bagian bedah, supaya dengan lebih segera diperiksakan di stadium lebih awal, itu harapannya prognosa dari penyakitnya akan lebih baik daripada bila datang dalam kondisi yang sudah terlambat, sudah stadium sudah lanjut. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.